Saya tertarik nih Mas Arya sama Mas Eka itu apa namanya? Kita itu dulu ketemu kan di warung ya Mas. Waktu itu di warung, tapi tiba-tiba setelah beberapa bulan ternyata saya lihat status ABJ trainer dua-duanya ini. Maksudnya apa ya? Monggo nih Mas Arya atau Mas Eka nih. Mas Ari monggo. Ya. Sebenarnya kita biasa pakai nama bro ya. Kenapa? Biar nggak ada jeda. Oke, ABJ Trainer sendiri mungkin karena saya sama Bro Eka tuh masih beda usia, tapi mungkin banyak kesamaan. Yang pertama dari kecil kita dididik di lingkungan militer. Iya, betul. Yang kedua, dari militer pasti teman-teman tahu ya, didikan militer seperti apa? Anak kolong. Nah, jadi di bawah kolong. Kemudian kebetulan kita juga satu SMA dulu, masih beda angkatan. Waktu kita bertemu di warung ternyata banyak ide-ide sampai kita melangkah ke bisnis trainer ini. Gitu. Ya, untuk lebih detailnya mungkin Bro Eka bisa menjelaskan yang lebih senior. Ya hampir sama mungkin. Jadi yang disampaikan oleh Bro Ari tadi betul bahwa mungkin Mas Ardi beberapa saat yang dulu itu masih ingat ya ketika kita kumpul nongkrong di warung, kemudian kita sama-sama berbisnis gitu, yang dalam tanda kutip berbisnis gitu ya, berbisnis kuliner. Ya memang kebetulan kita mempunyai passion yang sama gitu. Saya dan Bro Ari juga punya passion yang sama, dan ternyata ketika kita kumpul di sekedar kedai gitu dengan suasana yang nggak terlalu formal, kita bisa ngobrol tanpa sekat, tanpa ada batas oh saya lebih senior, kamu lebih junior. Nah, itu nggak ada kan, kita ngobrol, ngopi dan lain sebagainya. Muncul banyak ide di situ kan, muncul banyak ide bahwa ya kita mempunyai sebuah tanggung jawab sebenarnya, tanggung jawab karena saat itu kan masih pandemi kan, kan kita kumpul kenal itu kan di masa-masa pandemi gitu kan. Kemudian saat itu kemudian jargon new normal lah dan sebagainya. Kita kan punya new normal itu yang seperti apa sih gitu kan gitu ya. Kemudian kok ada yang menarik kesimpulan saat itu ini bahwa orang saat itu kan udah banyak sekali kan ya apa yang kemudian menjadi korban COVID ya kan, ratusan ribuan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa ini nanti yang bakal lolos ini adalah orang-orang yang sudah melewati filter ya, sudah melewati seleksi alam, orang-orang yang terpilih kan gitu. Nah kita memiliki pemikiran semacam itu, nah kan gitu. Nah, berawal dari situ, kebetulan saya sendiri mempunyai background jadi karyawan di sebuah korporasi, dan kebetulan juga membidangi atau mengkonsentrasi pekerjaan dulu itu dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, Bro Ari sendiri juga ternyata memiliki basic yang sama. Gitu. Oh, kalau Bro Ari keren itu. Kan gitu. Nah, dari awal itulah, ayo kita coba mulailah, gitu kan. Mencoba mulai mengambil peran, intinya kan di situ, mengambil peran. ABJ Trainer ini ya memang kami sepakati, meskipun sedikit yang bisa kita perbuat, tetapi kita jangan diam. Kita mengambil peran dalam kehidupan, baik kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, atau kehidupan dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Kalau ABJ Trainer ini lebih fokusnya kemana nih Mas? Untuk ABJ Trainer ini untuk fokusnya ya sebenarnya pengembangan SDM gitu ya? Ya, pengembangan SDM. Artinya permasalahan sumber daya manusia ini kan banyak faktor ya, banyak faktor. Nah, kami mengambil peran di mana sesuai dengan kapasitas kami ingin membangun sebuah karakter building, ya membangun karakter building. Karena kami percaya bahwa sebuah tim building itu akan terbangun dari sebuah karakter building yang bagus. Tidak mungkin tim building ini bisa dibangun kalau memang tidak kita bangun karakter
buildernya kan itu. Nah makanya kita lebih banyak ke fokus ke pembangunan karakter building dan sebagainya. Karakter building itu berarti segala segmen ya? Atau cuman segmen orang tua aja nih, jangan-jangan? Enggak, kita dari anak-anak, orang tua, ya. Terkadang kita gini, kesibukan orang tua terlalu banyak kerja, tingkat stresnya tinggi. Ya. Ada kalanya kita harus mengingat waktu kecil, waktu anak-anak. Contohnya gini, Mas Ardi punya anak, anaknya berantem dengan temennya. Ya. Saya yakin 50 menit dia akan bermain lagi. Nah, sedangkan Mas Ardi sebagai orang dia masih 3 menit lagi ya. Ikut jengkel. Iya. Anak belum Pak angkel kadang kan gitu. Lalunya gitu. Nah, masih ada jengkel. Artinya abisitor ini masuk ke semua segmen. Semua segmen. Ya kan balik tujuannya, misalnya kalau kita masuk ke perusahaan ya, kan tujuan kerja itu apa? Untuk apa? Jadi meskipun dikemas fun, tapi tetap ya justru di situ memang intinya di situ. Artinya dalam membangun sebuah karakter seseorang itu kita tidak bisa dengan cara-cara yang ya teoritis gitu. Artinya kan harus seperti itu. Enggak. Manusia secara alami itu kan butuh kenyamanan, butuh ketenangan, butuh kesamaan frekuensi. Itu semua bisa kita dapatkan dalam bermain, kan gitu. Dalam bermain. Nah, kalau dalam suatu event di mana kemudian orang harus duduk serius menyimak, saya yakin itu nggak akan dapat. Makanya inilah yang kemudian secara serius kita garap. Karena kita percaya tadi, saya kembali lagi bahwa membangun karakter ini inti dari semuanya. Bagi contoh lah, ada yang mengatakan bahwa sesuatu itu akan berubah sebagaimana kondisi yang dihadapi. Contoh misalnya sekarang kita mendapat satu lemari pakaian gitu ya, masa dia pakaian, kemudian kita isi pakaian-pakaian itu dengan pakaian-pakaian kerja kita, dengan pakaian keseharian kita. Gitu. Nah, kemudian suatu saat sebenarnya pakaian-pakaian yang kita susun di lemari itu kan sudah memadai untuk kebutuhan kita. Tapi kemudian ada yang memberikan lemari yang lebih gede misalnya, lebih gede. Akhirnya kita akan konsentrasinya gimana? Konsentrasinya kita memenuhi lemari itu lagi gitu. Dengan pakaian-pakaian padahal sebenarnya udah cukup itu, kapasitas itu kan udah cukup. Nah, karena manusia memang punya apa sih, naluri alami itu semacam itu. Bro Ari, kan ini pemain karakter building terus outbound itu banyak ya. Banyak. Dan mereka selalu membuat orang itu ingat bagaimana sih membentuk tim yang bagus. Cuman yang tak rasakan itu ya, saya bahagia di situ. Saya gembira di situ. Saya saat itu tuh gembira, saya saat itu menikmati, tapi tidak bahagia. Nah, itu kan yang jadi pertanyaan kan sebetulnya gini. Apakah nanti saya setelah ikut kegiatan ini, karakter building ini, tujuan saya ini masih tertanam nggak sih? Nah, itu kalau di basic trainer itu gimana? Kalau basic trainer karena pengalaman ber-WK, saya sendiri lebih banyak ke lapangan ya, praktisi, bukan kita baca di buku. Jadi kita minimal paham dan tahu apa yang harus kita berikan ke peserta, supaya tujuan utamanya tuh terus terngiang-ngiang di pikirannya seperti itu. Kemudian game-game yang kita berikan juga game-game yang memang mengingatkan. Mungkin 6 bulan, 1 tahun bahkan dia akan masih ingat, dulu saya pernah ikut abis trainer dulu. Saya diingatkan lagi tujuan saya seperti ini, seperti itu. Berarti dia menuliskan tujuannya. Ada satu game yang memang kita berikan secara tertulis. Kita tulis di kertas itu kan, karena masing-masing orang kan tujuannya beda-beda. Misalnya Mas Ardi bekerja untuk apa? Bro Eka kerja tujuannya untuk apa? Saya sendiri punya tujuan yang berbeda. Nah, artinya bisa kita dalam satu perusahaan yang sama, mengerjakan hal yang sama, ya tujuannya bisa berbeda-beda. Kalau kita sendiri kehilangan tujuan, nanti kedepannya kita akan bingung mau ngelakuin apa tuh.
apanya rutinitas bekerja datang itu pekerjaan apa yang dilakukan di kerja itu pasti menurun nih kalau tujuannya ada ini ya Bro. Iya, betul. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Bro Ari tadi bahwa awal ketidakbahagiaan itu kan ketika kita kemudian merasakan bahwa kita berada di zona yang nyaman. Bukan nyaman sebenarnya, zona jenuh. Ya kan? Kita mengalami kejenuhan, tetapi kita tidak ngerti kita harus gimana ini. Nggak ada yang salah sih, nggak ada yang salah, gitu kan? Tapi ya namanya manusia bukanlah mesin. Mesin kan settingannya udah jelas kan, begini. Tapi manusia kan enggak. Nah ini yang terjadi. Makanya kadang-kadang seperti tadi disampaikan, di waktu-waktu tertentu kadang-kadang kita mengalami titik kulminasi yang sangat rendah gitu kan. Nah, kita butuh partner, kita butuh teman, kita butuh pendamping gitu kan, supaya ini bisa naik lagi gitu kan. Ini bisa naik lagi. Nah, bagaimana caranya? Ya ini ABC Trainer menjawab kebutuhan itu. Jadi kalau kayak Maristak gitu ya. Iya. Yang jenuh. Jadi ini ya. Jadi kita pakai dulu moto yang pernah kita ini ya, recharging and refreshing. Kan ini kan. Dan diisi. Ya kan. Dan fresh. Ini kalau di karakter building dengan kemampuan Bro Ari sama Bro Ika udah pasti bagus lah. Pernah nggak ketemu atau ngalami hal-hal yang karena omongan dari Bro Ari, karena Bro Eka ngasih instruksi-instruksi yang jelas, tapi malah mengingatkan si peserta ini malah mungkin dia nangis, mungkin dia gitu, pernah nggak? Kalau artinya ya sebenarnya sih ini momentum istilahnya sangat tergantung momentumnya ya, tergantung momentumnya. Jadi kalau memang diperlukan momentum di mana kita harus mengeksplor ke internal ya, ke dalam. Nah, ini ya justru itu yang kita cari gitu kan, justru itu yang kita cari gitu kan. Bagaimana seseorang itu bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Ini kan memang yang kita cari seperti itu. Tetapi dalam momentum yang kita butuh mereka bahagia, ya kita buat mereka bahagia kan, begitu kan. Ya tergantung. Makanya setiap kami menerima tawaran kerjasama, kita akan selalu tanya di awal, ini goalnya apa? Ini goalnya apa? Apakah hanya sekedar membuat teman-teman hadir di tempat itu bareng-bareng merasa gembira, ya kan? Ataukah memang ada sebuah capaian yang ingin dicapai, kan? Ada sebuah goal yang ingin dicapai, kan gitu. Apakah capaiannya ini berupa nanti team building, ya kan? Apakah untuk membangun teamwork dan sebagainya? Nah, ini awalnya kita tanya. Lihat statusnya Mas Hari, terus ada statusnya ini temanku, itu dia masang status, lu kok Mas Hari? Tak tanyain, kamu kenal Mas Hari enggak? Selain teman Mas Hari. Jadi anak-anak TK ini dibagi uang sama Bro Ari 2000 itu hanya sebagai simbolik lah gitu. Yeah. Jadi mereka naik angkot, kemudian mereka bayar ke Bapak Sopir. Nah ini kan sebenarnya pendidikan karakter, bahwa mereka menghargai profesi seseorang, dan selayaknya bahwa kalau kita ini menggunakan jasa orang ya kita harus bayar.